Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga kepada teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kota, Bapak Mirta Firmansyah dan Pak Aditya Wardono. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia menurut Nelson Mandela. Dengan pendidikan juga kita dapat memutus rantai mata lingkaran setan kemiskinan yang ada di masyarakat umumnya yang berada di sektor informal. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang sektor informal mulai dari definisi sampai dengan kelebihan dan kekurangannya dari sektor informal. Saya sendiri Sony Chandra Kusuma dengan NIM 2019 10 50 10 11. Saya Rifat Saidatul Hasanah, NIM 20 19 10 50 10 53. Saya Zakia Anissa Rahma, NIM 2019 10 50 10 49. Ya, di sini alur presentasi dari kami dimulai dari definisi menurut para ahli dan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Yang kedua, karakteristik dari sektor informal yang juga didapatkan dari para ahli, dan subbab yang kedua yaitu perbedaan sektor formal dan informal. Dan yang ketiga, faktor terjadinya sektor informal. Ada dua teori, yaitu teori ekonomi dualistik dari Boyke dan teori ekonomi dua sektor dari W. Arthur Lewis. Yang keempat, merupakan dampak dari sektor informal. Ada keuntungan dan ada kerugiannya juga. Next. Yang kelima, masalah. Dan juga kita akan membahas penanggulangannya di sini. Dan yang keenam, ada kelebihan dan kelemahan. Next. Untuk definisi dari sektor informal, pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropologis asal Inggris, yaitu Kate Hutt. Dia mengatakan bahwa sektor informal adalah angkatan kerja yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Menurut Muzaki, sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang berskala kecil, umumnya memiliki skill yang rendah, dan kebanyakan pekerjanya itu adalah imigran, pendatang baru dari desa ke kota. Huta Huju juga memberikan pendapat sektor informal ini merupakan bidang yang dimana untuk memasuki sektor informal ini tidak memerlukan skill yang tinggi, pendidikan yang tinggi, serta surat izin yang ada, serta modal besar untuk memulai usahanya itu tidak ada. Menurut UU Ketenagakerjaan, pekerja informal merupakan orang yang bekerja tanpa relasi kerja, dan menurut Kemnaker secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai semua aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar. Tidak ada struktur organisasi formal yang secara umum memiliki ciri-ciri dimiliki keluarga berskala kecil, padat karya, bergantung pada sumber daya lokal. Next. Karakteristik sektor informal. Yang pertama, menurut Wiro Sarjono tahun 1979, ciri-cirinya antara lain yaitu: pertama, pola kegiatan tidak teratur dengan tempat yang tidak tetap; kedua, tidak tersentuh regulasi; yang ketiga, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus; keempat, tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, kredit, dan sebagainya; yang keempat,
Yang kelima, dilakukan untuk melayani kaum menengah ke bawah. Dan yang terakhir, omsetnya kecil. Menurut Todaro dan Abdullah, tahun 1991, ciri-cirinya antara lain yaitu sebagian besar memiliki produksi berskala kecil, umumnya bekerja sendiri, produktivitas dan penghasilannya lebih rendah, pekerja tidak mendapat jaminan sosial dan kesehatan, motivasinya hanya untuk survive, dan yang terakhir, anggota keluarga semua ikut dalam menjalankan kegiatan. 3. Kesimpulan dari beberapa pendapat, ciri-cirinya yaitu modal maupun omset biasanya kecil dan usaha itu dilakukan atas dasar hitungan harian. Yang kedua, tidak mempunyai tempat tetap dan mudah dipindahkan oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, umumnya kegiatan dilakukan oleh golongan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat, relatif tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dan yang terakhir, lebih ditujukan untuk mencari lapangan pekerjaan daripada mencari keuntungan. Berikut antara sektor formal dan sektor informal. Yang pertama, jika ditinjau dari modal, sektor formal relatif mudah diperoleh, sedangkan sektor informal sukar untuk diperoleh. Dari kedua, teknologi. Sektor formal padat modal, sedangkan sektor informal padat karya. Ketiga, organisasi. Sektor formal bergerak di organisasi birokrasi, sedangkan sektor informal mempunyai organisasi keluarga sendiri. Yang keempat, kredit. Sektor formal dari lembaga keuangan resmi, sedangkan sektor informal lembaga keuangan tidak resmi. Yang kelima, serikat buruh. Pada sektor formal, serikat buruh sangat berperan, sedangkan pada sektor informal, serikat buruh tidak berperan. Selanjutnya, ada faktor penyebab terjadinya sektor informal. Yang pertama, teori ekonomi dualistik dari Boyke. Ekonomi dualistik merupakan kecenderungan dari perkembangan ekonomi yang tidak menimbulkan kesatuan antara tingkat kemakmuran dengan tingkat perkembangan masyarakat. Dalam teori tersebut, terdapat dua sistem ekonomi sosial, yaitu prakapitalisme dan kapitalisme. Adanya dua sistem ekonomi tersebut akan menimbulkan proses disintegrasi kehidupan masyarakat pedesaan. Proses disintegrasinya antara lain yaitu terdesaknya unit usaha keluarga oleh unit-unit kesehatan kota yang mendapat proteksi dari pemerintah. Yang kedua, hilangnya modal utama dari unit usaha yaitu tanah. Yang ketiga, rendahnya rasa percaya diri pada masyarakat desa dan tidak adanya keseimbangan antara sosial desa dengan lingkungan. Dan yang terakhir, perkembangan kota lebih cepat mengakibatkan terjadinya urbanisasi yang bersifat sangat awal. Next. Yang kedua, teori ekonomi dua sektor dari Arthur Lewis. Teori ini merupakan hasil reaksi terhadap teori ekonomi dualistik dari Boyke yang timbul karena strategi zaman kolonial, di mana kebijaksanaan ekonominya menyebabkan kelebihan tenaga kerja pada sektor subsisten dan sektor kapitalis. Dua sektor ini berangsur-angsur lenyap melalui proses industrialisasi, sehingga kelebihan tenaga kerja pada sektor subsisten berpindah ke sektor kapitalis. Tidak semua tenaga kerja subsisten tertampung pada sektor kapitalis, karena lapangan kerja sektor kapitalis juga sangat terbatas dan juga membutuhkan keterampilan tertentu. Nah, pada akhirnya keadaan ini menimbulkan dualisme baru, yaitu sektor yang mendapat proteksi atau sektor formal dan sektor yang tidak mendapatkan proteksi, yaitu sektor informal. Next. Dampak yang ditimbulkan dari sektor informal yang pertama yaitu masalah lingkungan hidup atau pemukiman kumuh
Pemukiman kumuh bagi sebagian besar orang selalu menunjukkan tentang kegagalan pembangunan. Akan tetapi, pemukiman kumuh tersebut sebenarnya memberikan jawaban terkait tentang orang-orang yang berada dalam lingkungan pemukiman tersebut. Yang kedua, ada kesehatan. Para pekerja perekonomian sektor informal sendiri dilaporkan banyak yang menderita malnutrisi, asma, alergi kulit, kanker, keracunan bahan kimia, keracunan makanan, gangguan otot dan tulang, gangguan pernapasan, dan lain-lain. Selain itu, resiko bahaya yang ditimbulkan di tempat kerja sendiri yaitu kebisingan, vibrasi, hawa panas, kurangnya pencahayaan, maupun ergonomik yang buruk. Yang ketiga, pengaruh pada tata ruang kota. Untuk penataan ruang sektor informal sendiri sangatlah penting, namun juga perlu untuk mengorganisasikan pelaku sektor informal ke dalam ruang yang telah disediakan. Yang keempat, penyerapan tenaga kerja. Peran sektor informal sangat berpengaruh terhadap penanganan pengangguran. Ketika situasi krisis melanda dan pengangguran terjadi di mana-mana, maka peluang sektor informal sendiri dapat menyelamatkan kekurangan aspek pekerjaan sendiri. Yang kelima, masalah sosial perkotaan. Pekerja informal Indonesia saat ini sebagian besar adalah masa pekerja yang belum terorganisir. Bentuk pertentangannya yaitu horizontal, yang individualistik dan pragmatis. Eksploitasi ini biasanya terjadi di antara kaum informal melalui proses seleksi dan kompetisi di pasar kerja. Permasalahan pada sektor informal. Yang pertama yaitu modal. Keterbatasan modal merupakan kendala utama yang sering terjadi pada pelaku sektor informal. Permasalahan modal atau anggaran sudah menjadi masalah akut yang sulit untuk ditanggulangi secara sempurna. Lalu ada permasalahan akses. Keterbatasan akses antara pelaku sektor informal dengan pasar yang tepat menjadi alasan sektor informal tidak bisa berkembang. Lalu perspektif. Masyarakat sering menganggap sektor informal sebagai hal negatif seperti pengganggu keindahan kota. Contohnya yaitu pedagang kaki lima yang dianggap sebagai penyebab ketidakrapian tatanan kota dan kemacetan lalu lintas. Yang terakhir, manajemen usaha. Pelaku sektor informal kebanyakan belum bisa melakukan manajemen usaha yang baik, sehingga pekerjaan mereka belum efisien serta berdaya tawar lemah. Untuk menanganinya, sektor informal mulai menjadi perhatian pemerintah dalam mengangkat perekonomian masyarakat menengah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan beberapa solusi terkait dengan permasalahan di sektor informal. Di antaranya, kooperasi simpan pinjam untuk kredit dana usaha sektor informal, serta undang-undang yang mengatur usaha kecil seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kelebihan dari sektor informal. Yang pertama, daya tahan. Selama krisis ekonomi, terbukti bahwa sektor informal tidak hanya dapat bertahan, bahkan berkembang pesat. Hal ini disebabkan faktor permintaan dan faktor penawaran yang mengalami pergeseran. Yang kedua, yaitu padat karya. Dibandingkan sektor formal yang berskala besar, faktor informal yang pada umumnya adalah usaha kecil bersifat lebih padat karya. Industri kecil masih lebih banyak membuat produk-produk sederhana yang tidak membutuhkan pendidikan formal yang tinggi, melainkan hanya keahlian khusus yang dapat dimiliki warga setempat lewat sumber daya. Kelemahan dari sektor informal itu sendiri biasanya merupakan hambatan-hambatan dari sektor informal, seperti kesulitan pemasaran dan penyediaan bahan baku. Dalam sektor informal, kelemahannya adalah sulitnya mencari pemasaran yang tepat untuk menjual hasil usaha. Selain itu, bahan baku yang dibutuhkan juga tidak mudah didapatkan dengan kondisi dan harga yang pas. Lalu keterbatasan modal, khususnya modal kerja. Hal ini menjadi kelemahan sektor informal karena kebanyakan dari pelaku sektor informal merupakan masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak modal. Sementara untuk membuka suatu usaha membutuhkan modal yang tidak sedikit. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Dalam memulai suatu usaha
bidang sektor informal, sumber daya manusia menjadi sebuah kelemahan krusial karena sektor informal sering dianggap sebelah mata untuk dijadikan mata pencaharian. Yang keempat yaitu pengetahuan minim mengenai bisnis. Salah satu kelemahan dari sektor informal adalah pengetahuan dari pelaku sektor informal mengenai bisnis yang sangat minim. Hal ini menyebabkan sektor informal tidak dapat berkembang. Yang terakhir yaitu kurangnya penguasaan teknologi. Di masa kemajuan teknologi seperti saat ini, masih banyak sektor informal yang tidak memanfaatkan dengan baik dan memilih menggunakan cara lama atau cara tradisional. Hal ini menyebabkan sektor informal mengalami ketertinggalan dibandingkan sektor formal. Dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan sektor informal merupakan kegiatan usaha ekonomi yang tidak terorganisir, tidak teratur, dan kebanyakan legal tapi tidak terdaftar. Mereka yang termasuk contohnya adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang keliling, pemulung, pengamen, dan lain-lain. Sektor informal ini seringkali dipandang sebelah mata karena dianggap mengotori wajah kota, tetapi sektor informal dengan kekurangannya itu memiliki kelebihan, yaitu menampung peluang kerja untuk angkatan kerja yang setiap tahun bertambah lebih banyak. Sampai di sini pemaparan materi sektor informal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.